pagi dan salam sejahtera bagi sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saya Pendeta Yoel Edward Kloke dari GPIB Jemaat Petra di Bogor akan menghantar kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat dan kasih, terima kasih kalau kami boleh beristirahat sepanjang malam dalam perlindungan-Mu. Dan terima kasih kalau Engkau mengaruniakan kepada kami kembali hari yang baru dan rahmat-Mu hadir melalui udara yang segar di pagi ini, juga mentari yang mulai menyinari seluruh jagat raya. Kami berterima kasih untuk kasih sayang-Mu, dan sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami mohon kiranya Engkau menuntun kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami merenungkannya dan menjadikan itu bagian dalam hidup kami untuk menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab yang ditentukan untuk pagi hari ini ialah dari Zakaria pasal 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14. Zakaria pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru versi kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Mereka yang tadinya meremehkan tahap awal yang kecil-kecil akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Adapun ketujuh pelita itu ialah mata Tuhan yang menjelajahi seluruh bumi. Lalu aku berkata kepadanya, apa arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya aku berkata kepadanya, apa arti kedua dahan pohon zaitun yang terhubung dengan kedua pipa emas yang menyalurkan cairan keemasan dari atasnya itu? Sahutnya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi untuk melayani Tuhan seluruh bumi. Demikian pembacaan kita, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, Zakaria memulai pelayanannya melakukan pemberitaan firman Tuhan itu kepada umat Tuhan yang baru kembali dari pembuangan dan sedang dalam proses membangun kembali rumah Tuhan yang hancur luluh oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia. Namun tantangan tidak sedikit. Seperti yang kita baca dalam kitab Esra pasal 4 ayat 2 dan 24, ada perlawanan sehingga mereka menjadi bukan hanya kendor tapi kehilangan semangat, lalu terdiam. Pertanyaan, mampukah kami menyelesaikan apa yang sudah kami bangun ini? Pemberitaan Zakaria disampaikan dalam 8 pasal melalui penglihatan-penglihatan. Dan bacaan kita hari ini adalah bagian dari penglihatan kelima, yaitu yang seluruhnya terdapat dalam pasal 4. Apa yang dilihat oleh Zakaria? Ada kandil emas, katakanlah seperti kaki Dian, tapi tidak persis sama dengan kaki Dian yang ada di Bait Al-Qudus. Dia mempunyai bokor atau mangkok untuk minyak menyalanya kaki Dian itu atau kandil itu. Di sana ada pelita yang kecil-kecil atau mangkok yang lebih kecil, dan ada penjepit sumbu untuk menyalakan lampu itu. Lalu dikatakan dalam ayat pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7, ada pohon zaitun di dua sisinya, di dua sisi utamanya, yang
mengalirkan minyak sebagai bahan bakar langsung dari pohonnya dan menghadirkannya melalui pipa emas. Pada bagian bacaan kita, ada pertanyaan dari Zakaria, khususnya tentang dua pohon zaitun itu. Apa artinya? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sahabat GPIB dimanapun berada, situasi yang dialami umat ketika Zakaria menyampaikan pemberitaannya adalah situasi yang tidak terlalu baik. Mereka kehilangan semangat, ada tekanan, ada kekuatan dari luar mereka, bahkan hampir boleh dikatakan dari sesamanya yang ini dikenal dengan orang Samaria itu, untuk membangun kembali bait Allah, sehingga mereka kehilangan semangat. Nahum dan Zakaria diutus untuk membangkitkan semangat umat kembali. Apa yang menjadi pesan? Mari kita perhatikan. Mulai ayat 8 sampai dengan 14 ada dua hal yang patut kita pikirkan kembali. Dikatakan pada ayat 9, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga yang akan menyelesaikan. Tuhan tidak akan membiarkan pembangunan itu terbengkalai. Apa yang sudah dimulai akan dikerjakan. Namun demikian, saya mengajak kita melihat pada ayat sebelumnya, pada ayat yang ke-6, di sana dikatakan begini. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Apa yang akan diselesaikan bukan karena kekuatan Zerubabel dan kekuatan umat, tetapi justru karena kehadiran Tuhan dengan kuasa yang digambarkan dengan rohnya itu. Ayat 6 ini menjadi semacam nada dasar bagi seluruh penglihatan di pasal 4. Sehingga ketika dikatakan mereka yang tadinya meremehkan ayat 10, meremehkan tahap awal yang kecil-kecil akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Pembangunan kembali bait Allah itu dikatakan juga dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 3, mulai dari apa yang tidak berarti, yang bukan apa-apa, yang kecil dan tercela, tetapi bukan karena kekuatan dan bukan karena keperkasaan, tapi karena kuasa Allah yang hadir, ia akan menjadi megah dan membawa sukacita. Hal yang kedua, pertanyaan Zakaria tentang pohon zaitun. Apa arti kedua pohon zaitun yang terhubung dengan kedua pipa emas yang menyalurkan cairan keemasan dari atasnya? Jawaban pada ayat terakhir mengatakan, inilah dua orang yang diurapi untuk melayani Tuhan seluruh bumi. Dalam keagamaan Israel, ada dua jabatan yang membutuhkan pengurapan agar mereka bisa berfungsi. Yang pertama adalah imam besar, dan yang kedua adalah nabi. Dalam kitab Zakaria ini, sahabat-sahabat GPIB, kita melihat misalnya dirujuk pada pasal 3 yang pertama, imam besar itu secara langsung dikatakan Yosia. Dan raja meskipun tidak secara langsung dari garis keturunan Daud adalah Zerubabel. Mereka lah yang akan menyelesaikan. Tetapi yang paling penting ialah bukan itu saja. Tapi yang paling penting ialah bahwa pohon zaitun itu mengalirkan cairan sebagai bahan bakar langsung dari pohonnya kepada kandil itu. Tidak melalui proses yang diusahakan manusia dari buah sampai kepada minyak. Apa artinya? Bahwa tangan Tuhan sendiri yang akan mengerjakan. Lagi-lagi kita melihat nada dasar itu. Bukan karena keperkasaan dan bukan karena dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Pertanyaannya, apa yang bisa kita petik
sebagai pedoman, kekuatan bagi hidup kita menjalani hari ini dan hari-hari mendatang sebagai orang percaya. Yang pertama dengan jelas ialah bahwa jika Tuhan hadir, kasih dan kuasanya itu yang akan menolong kita, membantu kita, menopang kita, dan apa yang Tuhan tetapkan akan Dia selesaikan pada waktunya dengan caranya. Dalam hidup ini kita bisa mengalami berbagai macam soal. Kita bisa sampai sama seperti umat yang menghadapi tekanan, kekuatan sehingga kehilangan semangat. Tidak tahu membuat apa, merasa tidak mampu. Roh Tuhan sendiri yang akan memampukan. Sehingga umat itu akan menjadi terang dengan kaki Dia dan semua mangkuk-mangkuk kecil bersinar. Kalau kita hitung jumlahnya ada 49. Ini menggambarkan bahwa umat itu harus bangkit dan bersinar. Tapi ia harus diisi pertama-tama oleh minyak zaitun yang langsung dari pohon itu, yaitu dari terang Tuhan sendiri. Tidak ada alasan bagi kita di tengah situasi apapun untuk tidak menyinari kehidupan ini dengan kebaikan, dengan sukacita, dengan kedamaian, dengan kasih dan rahmat yang kita pancarkan karena Tuhan hadir dengan Roh-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Allah sumber segala kehidupan dan terang, kami bersyukur kami diterangi oleh firman-Mu. Sekalipun kami harus menghadapi situasi hidup yang tidak selalu baik, yang tidak selalu terang, bahkan kami harus menghadapi masa-masa suram, bahkan kelam dan gelap dalam berbagai bentuk. Tetapi Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam Engkau sendiri yang hadir melalui Kristus, yang menjadi terang dunia itu, Engkau mengangkat kami dan menjadikan anak-anak terang. Tolonglah kami untuk berjalan dalam kehidupan ini, dalam seluruh aktivitas kami, dengan menerangi sekitar kami, lewat kasih, sukacita, kedamaian, persahabatan, dan hal-hal yang membawa orang lain melihat terang dalam hidupnya. Mampukan kami untuk bersinar bagaikan lilin-lilin kecil di tengah kegelapan, sehingga kami boleh meyakini bahwa apa yang Engkau kerjakan tidak akan pernah gagal. Kuatkan kami, sertai kami, halaukan kegelapan dari hidup kami, dan terangi kami dengan Roh-Mu sendiri, agar kami boleh memancarkan sinar terang-Mu dalam hidup dan karya kami. Amin. Sahabat GPIB, sampai jumpa. Tuhan memberkati.